PDB 103. Jadi hari ini kita ada di Makam Belanda Peneleh. Jadi ikutin keseruan kami. Salam kebangsaan dan keagamaan. Kami dari kelompok 6 PDB 103 Universitas Airlangga. Kali ini kami akan membawa teman-teman dalam sebuah perjalanan reflektif ke salah satu sudut tertua di kota Surabaya, yakni Kampung Peneleh. Di tengah hiruk pikuk kota, Peneleh menyimpan sebuah warisan abadi, yakni The Begraafplaats Peneleh atau Makam Eropa Peneleh, pemakaman Eropa tertua yang masih eksis di kota Surabaya. Situs ini bukan sekedar tumpukan batu nisan, ia adalah arsip sejarah sosial yang merekam jejak persatuan, stratifikasi, dan kontemplasi. Melalui proyek kebangsaan ini yang terintegrasi dari mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama Islam, bahasa Indonesia, serta data pustaka, kami tidak hanya mengamati cagar budaya. Lebih dari itu, kami merefleksikan bagaimana nilai pluralisme dan pengakuan martabat manusia tanpa membeda-bedakan sejalan dengan sila kedua dan ketiga Pancasila. Yang kedua adalah ketidakadilan sosial masa kolonial terekam dalam kontras makam elit dan rakyat biasa yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, filosofi kematian atau iktibar mengingatkan kita bahwa kullun nafsin za'iqatul maut, menegaskan bahwa kematian bersifat egaliter terlepas dari status duniawi. Ikuti kami untuk melihat bagaimana warisan kolonial ini kini menjadi sumber daya berharga bagi masyarakat lokal, menjadi ruang edukasi sejarah dan sumber renungan spiritual. Selamat menyaksikan refleksi kami, warisan pluralisme dan kontemplasi kematian di Peneleh. Musim yang menunggu, meranggas merapu, berganti dan lulu. Bayang yang berserah, terang di ujung sana. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Ya, makam ini dibuka tahun 1847. Ya. Dan ditutup tahun 1930. Kenapa ditutup? Karena sudah penuh. Oh, maksudnya udah. Iya, karena sudah penuh Saya kira lahannya. tutup gimana? Jadi ditutup, dibuka kembali di Kembang Kuning. Makam Belanda jangan salah, ada 3 Oh, di Surabaya. di Surabaya. Yang pertama di Kerembangan. Kerembangan. Ya, yang pertama kali di Kerembangan. Habis itu di Peneleh sini. Terus habis itu setelah sini penuh, dibuka lagi di Kembang Kuning. Oh. Arvel. Makam Arvel itu makam Belanda, tapi di sana makam tentara. Makam tentara. Dan di sini tuh terkenalnya itu makam Eropa. Dengan berbagai macam negara yang ada di sini. Italia ada, Jepang ada, Inggris ada, Prancis ada. Ini Inggris ini Douglas Martin. Douglas Martin. Nah, Oh, Inggris. itu Inggris. Ya, ada lagi Prancis, ada lagi Jerman, ada lagi Italia. Di sini keluasannya 4,5 hektar. Di sini makam terbesar se-Asia. Dengan bangunan yang masih original. Tidak kita renovasi. Tidak. Jadi bahan zaman dulu dengan bahan zaman sekarang beda. Iya sih, benar sih. Kalau zaman dulu dia pakai kapur putih sama tetes tebu. Tetes tebu. Iya, penguatnya tetes tebu. Sedangkan kalau sekarang kan pakai semen. Ini aja kalau bangunan ini masih original semua, depan ini. Itu masih original semua. Jadi
Jadi ini tuh makam yang istilahnya nomor 2 dari makam Rembangan, Peneleh, sama Arpel ya. Kalau Kembang Kuning dikelola langsung oleh Kedubes Belanda. Kalau di sini, kalau jiwanya ya, jiwa kurang lebih 17.000 jiwa. Karena satu makam bisa nyampe berapa? Iya sih, dilihat ini kayak banyak. Karena gitu. makam ini dibentuk dengan jedingan. Istilahnya kan orang makam ngomongnya jedingan, bilangnya jedingan. Beda dengan jedingan itu di semen, dicor, bawahnya dicor, kotak kayak kamar mandi itu loh. Iya, iya. Cuma nggak di keramik dalamnya, cuma gitu dikasih bantalan 2 tempat untuk peti. Kedalamannya 2,5 meter. Jadi bentuk dari satu makam bisa untuk 6, 7 bisa. 7 orang, 7 jiwa. Refleksi kami berfokus pada makam Eropa Peneleh, sebuah situs bersejarah di kota Surabaya yang kami analisis sebagai warisan pluralisme, interkoneksi nilai kebangsaan, dan refleksi keadilan sosial. Kami menemukan Peneleh yang merupakan monumen nyata dari pluralisme lintas bangsa. Di dalamnya bersemayam figur elit kolonial seperti Gubernur Jenderal Peter Marcos, rohaniwan seperti Pastor Martinus van den Elzen, hingga pedagang dari berbagai negara. Lebih jauh, situs ini menyoroti kontradiksi keadilan sosial dan mengajarkan kontemplasi kematian. Kemegahan makam elit yang dibangun dengan ornamen mewah sangat kontras dengan makam Suster Biarawati yang menampung hingga 47 jasad dalam satu petak cor. Kontras ini menunjukkan ketidakadilan kelas kolonial pada masanya. Namun, pada akhirnya, kematian adalah pemersatu. Filosofi kullu nafsin dha'iqatul maut menegaskan bahwa status duniawi tidak ada artinya di akhirat kelak. Peneleh adalah arsip sejarah yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan sebagai landasan pluralisme sekaligus merenungkan hakikat kefanaan hidup dalam semangat kebangsaan dan keadilan. Situs ini adalah ruang renungan spiritual bagi kita semua.